Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harun Dana Sanjaya, NIM 03211038. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tegangan, regangan, tarik dan geser, safety factor, hukum Hooke, deformasi dan defleksi. Yang pertama ada tegangan tarik, yang dimana gaya persatuan luas yang bekerja pada suatu benda akibat gaya tarik yang diberikan. Tegangan tarik ini menyebabkan benda tersebut meregang sepanjang arah gaya tarik yang diterapkan. Adapun rumus dari tegangan tarik yaitu tegangan sama dengan F per A, yang mana F itu gaya, A sama dengan luas penapang. Di sini ada sebuah batang yang diberi gaya F pada arah kiri dan arah kanan, dan di tengah-tengah batang adalah luas penopang pada batang tersebut. Di sini ada contoh soal yang dimana tali nilon berdiameter 2 mm ditarik dengan gaya 100 Newton. Tentukan tegangan pada tali. Diketahui gaya tarik sama dengan 100 Newton, diameter 2 mm diubah ke meter menjadi 0,002 meter, jari-jari 1 meter sama dengan 1 mm diubah ke meter menjadi 0,001. Yang ditanya tegangannya, lalu mencari luas penampang menggunakan rumus lingkaran, yaitu pi r kuadrat. Lalu A sama dengan 3,14 kali 0,001 meter kuadrat. Didapat hasil 0,00000314 meter persegi. Diubah ke Newton meter menjadi 3,14 kali 10 min 6 meter persegi. Lalu mencari tegangan pada tali yang dimana gaya atau F per luas atau A, yang dimana tegangan sama dengan 100 Newton per 3,14 dikali 10 pangkat min 6 meter persegi. Didapatlah hasil tegangan pada tali yaitu 31,5 kali 10 pangkat 6 Newton meter persegi. Lalu ada tegangan geser, yaitu tegangan yang bekerja dalam arah tangensial terhadap permukaan benda dan bekerja sejajar dengan permukaan benda. Adapun rumus dari tegangan geser yaitu tau rata-rata sama dengan V per A, yang dimana tau adalah tegangan geser, V sama dengan gaya geser, A sama dengan luas penampang. Di sini ada contoh gambar yang mengalami tegangan geser dikarenakan struktur tersebut bekerja tidak dalam satu titiknya, yang dimana ada gaya P di setiap materialnya dan diberi baut di tengah-tengah material tersebut. Nah, pada kasus ini tegangan geser yang terjadi adalah pada bautnya, karena baut ini ditekan ke arah kiri dan ke arah kanan, sehingga baut tersebut mengalami tegangan geser secara tangensial. Dan ada juga contoh gambar distribusi pada baut tersebut, yang dimana ditunjukkan pada beban 1, beban 2, dan beban 3, sehingga di titik MN dan titik PQ mengalami tegangan geser. Ada contoh soal, jika sambungan kayu pada gambar di bawah memiliki lebar 150 mm, tentukan tegangan geser rata-rata yang terjadi di sepanjang bidang geser AA dan BB. Untuk setiap bidang mewakili tegangan. Ada gambar sambungan kayu berbentuk T. Lalu di sini diberi gaya ke kiri sebesar 6 kN dan gaya ke kanan sebesar 6 kN.
Pertama-tama kita menghitung FBD atau free body diagramnya, yang dimana sigma Fx sama dengan 0, 6 kN dikurang F sama dengan 0, 2 F sama dengan 6 kN, F sama dengan 3 kN. Yang dimana mengapa dikurang F? Karena arah gaya yang terjadi pada sambungan kayu ini mengarah ke arah kiri. Jadi dituliskan di sini negatif. Dan 2F sama dengan 6 kN, F sama dengan 3 kN. Jadi masing-masing gaya yang ada di sini masing-masing ada 3 kN. Lalu kita hitung per batangnya, per potongannya, yang dimana potongan pertama diberi gaya ke arah kiri sebesar 3 kN dan gaya ke arah kanan sebesar VA. Lalu sigma Fx sama dengan 0 VA dikurang 3 kN sama dengan 0, VA sama dengan 3 kN. Lalu mencari tahu rata-ratanya sama dengan VA per AA sama dengan 310 pangkat 3 Newton per 0,1 meter dikali 0,15 meter. Didapatlah 200 kilopascal. Lalu pada potongan kedua diberi gaya pada potongan tersebut ke arah kanan sebesar 3 kN dan diberi gaya VB ke arah kiri. Lalu untuk perhitungannya, sigma Fx sama dengan 0, lalu negatif VB karena arah gayanya ke kiri jadi negatif, ditambah 3 kN sama dengan 0, VB sama dengan 3 kN. Lalu mencari tahu rata-ratanya sama dengan VB per AB sama dengan 3 10 pangkat 3 Newton per 0,125 meter dikali 0,15 meter. Didapatlah hasil 160 kilopascal. Lalu ada regangan tarik, yang dimana pada regangan tarik ini didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang semula. Adapun rumus dari regangan tarik yaitu epsilon sama dengan L dikurang L0 per L0 atau delta L per L0, di mana delta L adalah pertambahan panjang dan L0 adalah panjang awal. Sebagai contoh pada gambar di samping ada sebuah batang yang dimana ada batang yang masih berupa panjang semula, ini L0 panjang awal, dan ada batang yang sudah mengalami pertambahan panjang. Dan untuk mencari nilai regangan dari sebuah batang tersebut, kita gunakan rumus yang dimana pertambahan panjang atau delta L dibagi dengan panjang awal atau L0, maka didapatlah nilai epsilon atau regangan dari sebuah batang tersebut. Lalu ada regangan geser, yang dimana didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang semula. Adapun rumus dari regangan geser yaitu gamma sama dengan pi per 2 dikurang theta aksen. Dan sebagai contoh ada pada gambar di samping ada sebuah balok dengan masing-masing titik A, B, C, D dengan sudut dari titik BAD sebesar 90 derajat atau pi per 2 radian. Lalu diberikan gaya geser V pada titik CD, sehingga balok mengalami deformasi dengan sudut BAD aksen sebesar theta aksen.
Jadi sudut theta aksen didapat dari pergeseran titik CD. Dengan demikian kita nyatakan besaran regangan geser yaitu gamma sama dengan pi per 2 dikurang theta aksen. Lalu ada safety factor, yang dimana safety factor adalah faktor yang menunjukkan tingkat kemampuan suatu bahan teknik menerima beban dari luar, yaitu beban teknik maupun tarik, beban tekan maupun tarik. Faktor ini identik dengan perbandingan antara tegangan izin allowable stress dengan tegangan terbesar atau maksimum stress yang terjadi. Adapun persamaan dari safety factor ini yaitu Fs sama dengan sigma fill dibagi sigma allow, yang dimana sigma fill yaitu tegangan maksimum dan sigma allow adalah tegangan izin. Di sini ada contoh gambar di samping, yang dimana ada material yang telah dicari tingkat keamanannya atau safety faktornya, yang dimana ada nilai 0,1, 0,5, 1, 1,5, 2, dan 3. Yang dimana pada titik merah, warna merah ditunjukkan angka 0,1, yang dimana pada titik tersebut rawan terjadi retak atau patah pada material tersebut. Dan yang berwarna biru ditunjukkan pada angka 3, yang dimana angka 3 adalah angka aman pada material tersebut dan kemungkinan kecil terjadi kerusakan atau patah yang terjadi pada material tersebut. Lalu ada hukum Hooke, yang dimana gaya tarik yang diberikan pada sebuah pegas tidak melampaui batas elastis bahan, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tarik. Adapun rumus dari hukum Hooke yaitu F sama dengan K dikali delta X, di mana K adalah konstanta pegas dan delta L adalah pertambahan panjang. Sebagai contoh gambar di samping, yang dimana pada kawat tersebut terjadi pegas akibat diberi beban atau kita tarik pada pegas tersebut akan bertambah panjang. Pertambahan panjang pegas tersebut akan sebanding dengan besar gaya tarik atau besar beban yang diberikan. Lalu ada deformasi, yang mana deformasi yaitu perubahan bentuk pada suatu material akibat pengaruh gaya atau tekanan yang bekerja pada material tersebut. Sebagai contoh pada gambar di bawah, yang dimana pada benda tersebut terjadi perubahan bentuk akibat tegangan yang diberikan pada benda tersebut. Alhasil benda tersebut mengalami perubahan bentuk dari bentuk awalnya, yang bentuk awalnya lurus menjadi bengkok akibat diberi gaya pada batang tersebut. Lalu ada defleksi, yaitu perubahan posisi atau penyimpangan suatu benda atau struktur dari posisi awalnya akibat adanya beban atau gaya eksternal yang bekerja. Sebagai contoh, ada sebuah shaft yang dikenai gaya sebesar F dan menggunakan tumpuan pin dan roll. Defleksi terjadi pada arah Y. Akibat pembebanan vertikal yang diberikan pada shaft tersebut. Nah, nilai Y didapat dari mengukur permukaan awal ke posisi neutral shaft
setelah terjadi deformasi. Jadi untuk mengukur defleksi yaitu dari permukaan awal ini diukur ke titik-titik yang telah diberi beban akibat terjadinya deformasi sampai maksimal berapa, dan diukur, didapatlah nilai defleksi atau nilai Y. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.